Hai Sobat ICC, welcome to Devotion. Saya Adril, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Sebentar kami akan masuk dalam firman-Mu. Berdoa Tuhan, setiap kata yang kami dengar menjadi sebuah benih yang tertanam, bertumbuh, subur, menjadi berkat untuk banyak orang dan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Well, gak kerasa kita masuk di akhir tahun, bulan Desember. Saya, Adriel, punya kebiasaan di akhir tahun biasanya saya suka merenung dengan sepanjang tahun ini apa yang sudah saya kerjakan. Basically, perenungan saya itu untuk mempersiapkan, membuat plan, resolusi awal tahun. Mungkin saudara juga punya kebiasaan untuk membuat list atau wish atau plan atau resolusi awal tahun saya ingin seperti apa. Dan seperti biasa, resolusi itu sebuah tulisan atau plan kita untuk membuat hidup kita lebih baik pastinya. Nah, karena saya tertanam di ICC dan gembala kita Pastor Chandra itu punya konsep balance of life gitu. Dan balance of life itu terdiri dari beberapa pilar kehidupan. Ada berbicara soal finances, kesehatan, pelayanan, relationship, family, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dan ada beberapa pilar lainnya lagi yang menyangkut berbicara soal kehidupan. Nah, perenungan saya untuk tahun 2023 dari Januari sampai Desember, well, puji Tuhan ada beberapa resolusi yang berjalan, ada yang tidak berjalan, ada yang mungkin gagal juga gitu. Jadi mungkin jokesnya untuk resolusi tahun depan adalah resolusi di tahun ini yang belum terjadi. Mungkin, saya nggak tahu ya. Tapi saya merenung bahwa saya punya beberapa struggle di pilar kehidupan ini. Mungkin ada di finances, mungkin ada di relationship, atau mungkin di pelayanan. Nah, sepanjang tahun ini dengan semua struggle pilar ini, saya punya kebiasaan menghindari semua hal yang tidak mengenakan dalam hidup. Dan saya merenung bahwa setiap hal yang kita tidak apa-apain itu akan berjalan secara stagnan dan secara nggak sadar itu akan drop. Dan kalau diantepin selama 1 tahun, ya mungkin akan mati sih gitu. Contohnya, apabila kita punya resolusi tentang kesehatan, kita mau commit untuk berolahraga, untuk makan sehat, untuk belajar knowledge tentang healthy lifestyle, dan mungkin itu hanya bertahan selama 2 minggu, 3 minggu, atau mungkin hanya sebulan. Dan sisa 11 bulan berikutnya, kita balik ke kehidupan kita lama, lifestyle yang lama. Kita makan dengan sembarangan, kita tidak peduli dengan kesehatan yang kita punya gitu. Dan alhasil ketika kita check up atau jurnal check up, hasilnya kurang baik gitu. Dan mungkin, tanda kutip, kita udah nggak peduli. Dan dengan kata lain, ya udah itu udah mati gitu. Satu lagi, contohin dalam hal keuangan atau finances gitu. Kita belajar beberapa minggu ini di ICC tentang keuangan gitu. Pastor Chandra menjelaskan nge-breakdown apa arti keuangan dalam firman Tuhan. Dan kalau saya masih punya struggle dalam mengelola keuangan, saya masih punya struggle dengan pengetahuan finances, especially di firman Tuhan, dan saya nggak apa-apain, otomatis dalam hal finances ini saya akan mengalami tanda kutip ya kematian juga sih, mati. Nah, saya beberapa kali mengeluarkan kata mati dan kematian. Dan saya merenung bahwa kalau saya sambungkan dalam firman Tuhan, kematian ini menjadi sebuah pop-up cerita yang muncul dalam pemikiran saya adalah seorang tokoh yang bernama Lazarus gitu. Karena Lazarus cukup suka dipakai para pendeta untuk bahan khotbahnya. Dia seorang yang sakit mati dan dibangkitkan oleh Yesus gitu. Dan saya mau tarik point of view yang cukup beda. Jadi saya
menghayal kalau saya menjadi Lazarus, apa yang saya akan rasakan gitu ketika saya mati dan ketika saya dibangkitkan. Nah, saya merenung kalau Lazarus itu seperti saya yang banyak struggle, mungkin setiap tahunnya selalu gagal, dan ketika saya, ya ini cuma cerita ya, cuma contoh ya, cuma just perenungan point of view. Dan kalau saya merenung, saya menjadi Lazarus dan saya mati gitu. Dan saya mungkin ada di surga sekarang. Mungkin saya udah happy sih, saya udah bahagia, saya udah sukacita gitu kan. Saya bisa fellowship dengan semua malaikat-malaikat di surga gitu. Dan saya tidak usah mengurusi hal-hal yang di dunia lagi. Saya nggak usah bayar cicilan, saya nggak usah bayar tagihan, saya nggak usah bayar utang saya nggak usah tiap hari diet untuk mempertahankan kesehatan saya tidak usah pelayanan capek-capek gitu kan, udah capek gitu dengan semua mungkin pendramaan yang ada gitu. Dan saya udah mati, udah happy di surga gitu. Tapi di Alkitab, di firman Tuhan ditulis bahwa dia dibangkitkan oleh Yesus gitu. Jadi pada hari keempat kita tahu Yesus menghampiri dan Yesus berteriak, "Ya, Lazarus keluarlah." Dan singkat cerita, kalau kita tahu, kita baca, ya dia bangkit gitu. Nah, saya merenung ketika saya menjadi Lazarus gitu. Dan kalau saya dibangkitkan, apakah saya akan happy ketika saya sudah menikmati semua surga dan saya harus balik ke dunia dan saya harus meneruskan semua struggle saya dan saya harus membuat balik resolusi saya untuk membuat saya menjadi hidup lebih baik lagi. So, apa yang saya mau share di sini gitu. Nah, yang paling utama yang saya dapat sepanjang tahun ini untuk memasuki awal tahun depan 2024 dengan semua berita yang ada, saya cuma mau share satu value, yaitu utamakan Tuhan dan selalu ingat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, ketika Lazarus dibangkitkan, dia itu benar-benar ikut apa yang Yesus bilang, apa yang Yesus perintahkan. Yesus bilang, bangkit. Gitu. Jadi saya ter-encourage sebagai Lazarus bahwa pilar-pilar saya yang sudah mati, yang sudah ada di dalam kubur, tanda kutip zona nyaman yang saya tidak mau bangkitkan lagi, saya akan review lagi, dan saya akan kasih chance, saya akan berharap dan beriman lagi bahwa yuk kita bangkit lagi. Kita bangkit lagi. Dalam hal finances, kita bangkit lagi. Dalam hal kesehatan, kita bangkit lagi. Dalam hal hubungan kita dengan, pengenalan kita dengan Tuhan, kita bangkit lagi, baca lagi firman-Nya, ikut iClick lagi. Dalam hal pelayanan, udah males-malesan, udah merasa ini rutinitas, kita bangkit lagi, cari cinta mula-mula, bangkitkan lagi apinya. Jadi hal-hal itu aku encourage, yuk bangkit seperti Lazarus, keluar dari kubur dan berjalanlah. Well, itu firman yang aku share dan kita akan tutup dalam doa. Tuhan, bisa syukur Tuhan belajar sesuatu bahwa untuk memasuki awal tahun, kita merenung banyak pilar-pilar dalam kehidupan kami yang sudah mati, mungkin udah masuk dalam kubur dan kita tidak peduli. Tapi kami mau belajar bahwa yang terpenting adalah apa yang Kau mau, dan yang terpenting kehendak-Mu saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan percaya setiap pilar yang ada dalam kehidupan kami bisa, kami mampu, Engkau sertai, dan kami bisa bangkit dan multiplikasi menjadi berkat buat banyak orang. Dalam nama Yesus, kami serahkan kehidupan kami dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Well, I am done. So, see you. Berjumpa lagi di next devotion. God bless you.